Halo guys, balik lagi sama gua Hafiz MZ. Sesuai requestan di video sebelumnya, di video kali ini gua mau buat konten tentang skip or gacha. Jadi gua di sini bakal bahas figur-figur yang bakal datang ya. Terus gua bakal bahas skill-skillnya. Jadi ini bisa jadi referensi buat kalian. Kalian bakal skip atau gacha di banner ini nih. Gak mungkin kan kalau kalian F2P mau gacha semuanya kan. Ya gimana ya, kalau mau gacha semuanya sih jangan nafsu kayak sultan tapi dompet kayak setan gitu kan. Oke, tanpa lama-lama kita langsung pindah layar dulu ya. Kita langsung bahas aja nih. Oke, di pertama itu ada Ayane. Nah di video sebelum-sebelumnya gue udah bahas ya tentang Ayane ini ya, dari skill-skillnya, terus ya detail-detail skillnya. Nah di video kali ini gue nggak bakal jelasin detail skillnya, gue bakal jelasin ulti sama pasifnya doang, karena eksklusif itu kebanyakan emang sama semua, dari Vanguard, Helper, Defender itu sama semua ya buat eksklusif skillnya ya. Yang ngebedain itu ya paling ultinya, pasif, sama attack skillnya. Attack skill itu ya attack skill lah, kalian bisa lihat sendiri lah nanti di game ya. Intinya tuh gue bahas Ayane sama ulti sama pasifnya aja, soalnya itu intinya ya. Oke, kita yang pertama ada Ayane ya. Ultinya Ayane ini bisa nge-freeze musuh. Terus dia bisa ngasih shield ke diri dia sendiri, dan bisa ningkatin defense Ayane itu sendiri. Jadi dia bisa nge-freeze musuh. Ini singkatnya aja ya guys ya, bukan kayak detailnya pas dia gimana bisa gini-gini ya. Intinya ultinya itu bisa nge-freeze musuh. Nge-freeze ya beda sama Frost. Kalau Frost itu di buff, kalau freeze itu CC. Kenapa Frost itu di buff? Karena dia bisa ningkatin attack speed sama ignore defense musuh, itu namanya di buff. Kalau CC itu namanya control change, yang dimana bisa berhentiin gerakan musuh, ya namanya juga control change ya, control. Jadi freeze itu tuh bisa, kalau mau disamain kayak sama aja kayak stun ya, freeze itu sama aja kayak stun. Terus dia bisa ngasih shield ke diri dia sendiri. Ini buat diri dia sendiri ya, kalau dari ultinya ya. Bisa ngasih shield ke diri dia sendiri, terus bisa ningkatin defense dia. Nah, ningkatin defense ini bisa di stack. Gua lupa ya bisa di stack sampai berapa ya. Intinya bisa di stack lah 5 kali atau berapa gitu, gua lupa sih. Nanti kalian nonton aja di video sebelumnya ya buat skill detail Ayane ya. Jadi itu buat ultinya. Buat pasifnya, ketika darah Ayane dan figur lainnya di bawah 50% akan mendapatkan shield dan 10 energi buat Ayane sendiri. Jadi ketika darah Ayane itu di bawah 50%, Ayane ataupun figur lainnya lah, teman-temannya lah yang di battlefield ya, itu bakal dapat shield. Nah terus Ayane-nya itu bakal ngasih energi ke diri dia sendiri sebanyak 10 energi. Jadi energinya itu bukan buat seluruhnya, buat Ayane doang. Nah, pasifnya ini cuman bisa digunain sekali ya. Jadi misalnya darah figur kalian atau Ayane kalian udah pernah kayak misalnya udah di bawah 50% nih. Nah, itu kan keluar shieldnya. Nah, nanti kalau shieldnya udah hilang, nanti pas darah itu kan pasti kalian ada misalnya kalian pernah ada pakai helper yang lifesteal kan, nanti darahnya bisa penuh, atau helper ngeheal lah. Nah misalnya darah kalian 50%, di bawah 50% lagi, itu nggak bakal keluar lagi shieldnya. Jadi bisa digunain sekali doang. Jadi gitu ya guys ya buat pasifnya Ayane. Terus oke, itu sekian buat Ayane ya. Kita lanjut yang kedua. Yang kedua itu ada Kizuna AI. Nah ini char collab ya. Ini char collab Kizuna AI sama kayak Atsune Miku. Kemungkinan ya ini Kizuna AI sama Ayane itu ya berdekatan lah rilisnya. Cuman nggak tahu ya, itu kan tergantung developer ya maunya gimana. Bisa aja ditukar-tukar, ini dulu ya, terserah developer ya lah ya. Cuman ini buat gambaran kalian doang. Oh skillnya kayak gini nih, gua gacha atau enggak ya, apa skip aja ya, soalnya gua nggak butuh nih figur. Nah makanya gua buat konten ini. Oke, buat Kizuna AI, ultinya itu bisa ngebuat Kizuna AI masuk ke dalam mode evasion space. Nah pas dia dalam mode evasion space itu dia nggak bisa nerima damage. Jadi ya kayak invisibility lah ya kalau di game-game lain. Jadi dia nggak bisa diserang, nggak bakal bisa nerima damage dari musuh. Jadi itu yang namanya evasion space. Terus dia bisa evasion space-nya itu selama 1,25 detik. Nah pada saat evasion space itu, setiap 0,5 detiknya itu
pada saat evasion space itu dia ngasih damage ke musuh. Jadi pas dia lagi evasion space, dia juga bisa sekalian ngasih damage ke musuh setiap 0,5 detik, jadi setengah detik. Jadi kemungkinan cuma bisa 2 kali ya, karena evasion space-nya itu cuma 1,25 detik. Nah, itu kan 0,5 detik, berarti cuma bisa 2 kali, berarti 1 detik lah hitungannya. Soalnya 25 ya nggak mau, bukan 0,5 detik, itu soalnya 0,25. Oke, buat pasifnya itu bisa ngeluarin 10 misil untuk musuh. Ini current target ya, jadi 1 target untuk musuh ya. 1 target atau banyak ya, gue nggak tahu sih. Terus dia bisa ngeluarin 10 misil pada saat basic attack, yang dimana setiap misil itu ningkatin 8% ultimate power skillnya, ultimate power skill. Jadi kalau misalnya 10 misil, 10 kali 8 berarti 80% ningkatin ultimate power. Ultimate power itu apa, Bang? Ultimate power itu bukan ultimate damage ya. Jadi misalnya contohnya kayak Zephyr. Misalnya Zephyr itu kan bisa nambahin energi ya, bisa ngasih energi sama ngeheal. Nah, kalau kalian tambahin set ultimate, misalnya kalian nambahin set ultimate itu kan kalau nggak salah 30% ya, 20% atau 30% ya, nambahin ultimate power. Itu ultimate power itu keseluruhan, jadi bukan damage doang. Jadi kalau misalnya kalian masangin set ultimate di Zephyr, itu energi yang bisa dia kasih ke temannya itu bakal nambah juga. Misalnya dari 10 jadi 15 kalau pakai ultimate power. Jadi ultimate power itu keseluruhan. Contohnya lagi kayak Megan. Nah, Megan itu kalau kita pasangin set ultimate itu shieldnya nambah gede juga, karena itu termasuk ultimate power. Terus siapa lagi ya contohnya ya? Ya intinya ultimate power itu keseluruhan ya guys ya, bukan ini doang, bukan damage doang. Jadi gitu buat ultimate power ya. Terus buat pasifnya itu ya. Jadi gitu aja buat Kizuna AI, buat ulti sama pasifnya. Oke, kita lanjut ke Hatsune Miku. Hatsune Miku itu ultinya itu dance. Jadi pas dia ulti itu dia bakal joget-joget ya, kayak ciri khasnya Hatsune Miku lah ya. Hatsune Miku kan joget-joget ya. Nah, dia pas dia dance itu dia bakal menyerang 3 musuh atau lebih. Jadi bisa 3 atau lebih ya. Dan meningkatkan 30% damage summons. Summons tuh yang ya kayak yang dikeluarin Harit sama Suzumi, terus Minakami, itu kan ngeluarin summons. Nah, summonsnya mereka itu bakal nambah damage-nya kalau pada saat si Miku ini nge-ulti. Jadi Miku ini cocoknya digabungin sama tim summons. Terus dan dapat meningkatkan 5% dance damage, dan setiap figur gue agak belepotan, gue ulangin ya. Dan dapat meningkatkan 5% dance damage. Jadi bisa ningkatin 5% dance damage-nya setiap figur lainnya dan summon yang ada di battlefield. Jadi semakin banyak. Kalau misalnya figur kan segitu-gitu aja ya. Jadi makanya ini dia ngitungnya sama summons juga, karena summons itu bisa lebih banyak tergantung yang dikeluarin. Jadi semakin banyak figur dan summons di battlefield. Battlefield itu apa, Bang? Ya battlefield itu yang tempat kita naruh figur itu loh sebelum mulai, itu namanya battlefield. Nah, semakin banyak figur sama summons di battlefield itu semakin gede damage-nya. Jadi misalnya ada 10 aja ya, ada 10 di battlefield itu penuh ya misalnya. Penuhnya kan 9 ya. Cuman bisa lebih atau enggak tahu ya. Soalnya summons itu tuh bisa keluar juga sih dari battlefield. Kita ibaratin 9 lah ya, atau ya kita hitung 9 lah ya. 9 kali 5 45. Benar nggak sih? 10 kali 5 iya, 9 kali 5 45%. Jadi misalnya battlefield kalian itu penuh, bisa nambah 45% damage dance-nya si Miku. Jadi itu bagusnya ya. Gila ya, OP ya. Terus ya tadi yang gue bilang, semakin banyak figur summons damage-nya semakin sakit. Kenapa gue bilang tadi ultimate dance-nya itu menyerang 3 atau lebih musuh? Karena yang pastinya itu 3 guys. Jadi yang pastinya itu dia nyerang 3 musuh. Nah, satunya ini nih 60% chance. Jadi misalnya gagal ya kalian tetap nyerang 3. Cuman 60% chance itu kan gede ya.
Jadi bisa aja kalian nyerang 3 atau lebih. Makanya gue tadi bilang atau ya. Makanya gue bilang atau karena itu nggak pasti. Jadi 3 atau lebih musuh. Jadi dance-nya itu bisa nyerang 3 atau lebih musuh. Karena cuman punya chance 60%. Kalau gagal ya kalian, kalau chance-nya gagal ya kalian tetap nyerang 3. Jadi gitu ya guys ya buat ultinya Hatsune Miku. Jadi jelas ya. Jadi dia ngedance terus nyerang 3 musuh atau lebih, terus ningkatin 30% damage summons. Jadi damage-nya summons yang damage-nya summons yang dikeluarin Harit, kayak Harit, Suzumi sama Minakami itu nambah 30%. Contohnya kayak gitu. Terus semakin banyak figur atau summons kalian di battlefield, semakin sakit juga Mikunya karena bisa nambahin 5% dance damage setiap figur dan summonnya. Jadi misalnya ada 9 nambah 45%. Jadi gitu ya guys ya. Jelas ya. Kalau nggak jelas nanti kalian tanya aja di bawah ya. Terus buat pasifnya, ketika battle dimulai, Miku akan keluar dari battlefield. Nah ini kenapa dia OP, karena dia bisa keluar dari battlefield. Jadi nggak bisa diserang musuh. Kayak udah gue jelasin kayaknya ya. Ya tentang dia bisa keluar dari battlefield ini di video sebelumnya ya. Terus dia ngebuat hologram dirinya dalam battlefield. Jadi pas dia keluar dari battlefield itu dia bakal ngebuat hologram hologram dia di dalam battlefield itu. Jadi ada 2 Mikunya. Aduh. Oke, terus dia akan masuk ke mode cheering stat. Nah, stat itu apa bang? Stat itu kayak ini ya. Stat itu tuh kayak buff ya, buff ke diri sendiri. Jadi status ya, stat itu status ya. Kayak contohnya kayak Erin kemarin dia kan punya examination stat. Nah, kalau si Hatsune Miku ini dia punya cheering stat, cheerleader. Nah, pada saat masuk ke cheering stat ini, Miku akan memiliki chance 30% coordinate attack. Nah, ini gue belum ngerti ya, coordinate attack itu kayak gimana ya. Karena gue translate dari Jepang ke Inggris. Nah, dari Jepang ke Inggris tuh mereka bilangnya coordinate attack. Nah, jadi gue nggak tahu ya. Buat kalian yang udah main di Jepang atau gimana, coba kalau bisa kalian jelasin ya coordinate attack itu apa ya. Karena gue juga nggak tahu ya coordinate attack itu apa. Tuh, oke. Dia akan memiliki chance 30% coordinate attack setiap figur lainnya dan summons melakukan basic attack. Jadi setiap figur lainnya sama summons itu nge-attack, dia bakal punya 30% chance coordinate attack. Jadi gitu. Oke, jadi gitu ya kayaknya ya buat penjelasan cara yang figur yang bakal datang dan skill-skillnya. Nah, oke, sekarang buat skip or gacha. Nah, ini udah kalian dengar tadi ya, ini kan ya bagus-bagus semua ya figurnya ya. Kalau bagi gua sih Ayane itu pasti gacha karena dia ini tank paling bagus. Jadi harus digacha. Karena di tank Galatea itu belum ada yang terlalu tanky ya. Cuman kalau ada sih Sanada sih. Cuman Sanada itu bagus tapi dia lebih tank lebih ke ngedamage, bukan tank yang kayak tanky gitu loh buat bertahan. Sanada itu lebih ke damage ya. Jadi kayak dia bisa ngedamage sekali. Dia bisa ngetank tapi dia lebih condong ke damager. Jadi bukan yang tanky kayak bertahan kayak Megan gitu loh. Itu Sanada. Gua nggak bilang Sanada jelek ya. Nanti ada yang komen di bawah, "Bang, kenapa Bang Sanada gini, Bang? Emang Sanada jelek, Bang?" Enggak tahu, Bang. Sanada bagus. Gua nggak bilang Sanada jelek. Sanada bagus, cuman kan kurang tanky. Cuman kalau buat damage ya dia emang damage-nya gede. Cuman kurang tanky. Kalian kalau main udah stack 25 ke atas ya, kalau tank kalian tuh nggak tanky sih nggak bakal bertahan. Karena ya kalian harus punya tank yang tanky. Tanky itu apa bang? Tanky itu ya yang tebel banget istilahnya tuh gitu, tanky. Makanya kalau misalnya kalian bawa ya Sanada ke story ya, mungkin kalau buat Galatea oke lah ya. Buat Galatea, buat The Big Three atau TBT oke lah ya. Tapi kalau kalian bawa ke story itu stack 25 ke atas tuh damage musuh-musuh story-nya tuh udah sakit banget sumpah. Kalau kalian nggak bawa tank yang tanky tuh nggak bakal lewat sih, percaya sama gua. Apalagi kayak Sanada gitu ya. Kalau buat TBT it's okay. Kalau buat story ya udahlah kalian rasain sendiri lah ya. Sejauh yang gua tahu sih nggak ada sih orang bawa tank Sanada buat story tuh nggak ada ya.
Oke, Ayane skip or gacha? Gacha dong pastinya. Ini tank paling bagus. Skornya aja tuh di Jepang 10/10 ya. 10/10. Jadi bagus banget. Ini tank segala medan lah ya. Buat tir atau buat tir, terus buat Kotvie, buat apa kepake semua. Buat Galatea, buat TBT juga pasti kepake ya. Buat gantiin Yuki ya, kalau kalian masih pakai Yuki ya. Atau pakai Sanada kan tanknya 2 lebih mantap kan. Oke, Kizuna AI ya, kita lanjut ke Kizuna AI. Kizuna AI skip or gacha? Gacha. Gacha semua ya. Ya karena bagus-bagus, Cok. Terus juga Kizuna AI ini dia punya badge khusus ya, kayak helper spesialis sama militeris itu kan ada badge khusus ya. Nah, si Kizuna AI sama Miku ini mereka ada badge khusus. Jadi badge yang khusus mereka, khusus char collab. Kizuna AI skip or gacha ya pasti gacha lah. Ini dia ini top 3 ya. Top 3 Vanguard terbaik. Jadi top 3 itu ada top 3 itu si Kizuna AI, Yoko yang dari Night Nine sama Shirin. Jadi, nah, Bang, gua udah gacarin nih, Bang. Gua perlu nggak nih gacha Kizuna AI? Ya perlu sih. Perlu karena ya Rin itu sebenarnya bisa di skip ya. Cuman bagus juga Rin itu buat TBT sama story. Jadi menurut gua sih wajib gacha sih karena ya mereka juga beda brand ya. Si Kizuna ini brandnya itu Galatea, Shirin ini brandnya itu Tenma. Jadi bakal kepake di TBT ya, di TBT maupun di mana lah ya. Tapi gue udah ada Zhou-Yun, Bang. Zhou-Yun kan Vanguard juga tuh Galatea. Tapi gue udah ada Zhou-Yun, Bang. Zhou-Yun bintang 5, Bang. Ya udahlah itu. Di sini kan gue cuma ngasih saran ya. Intinya sih tetap di kalian sih. Gimana keadaan akun kalian, butuh atau enggaknya itu tergantung kalian. Cuman Kizuna ini bagus. Saran gue sih gacha ya. Oke, lanjut ke Hatsune Miku. Hatsune Miku skip or gacha? Ya gacha lah anjir. Bang, kenapa lu buat konten skip or gacha, Bang? Kalau gacha semua ya nanti ini kan part 1. Di part keduanya gue bahas lagi ya. Karena ini emang bagus semua, cowok. Nggak ada yang bisa di skip. Bagus semua, susah. Cuman ya ini tergantung kalian sendiri sih. Tergantung kalian sendiri mau gacha atau enggaknya, gimana kondisi akun kalian kan yang tahu kalian. Jadi terserah kalian mau skip atau gacha. Apalagi buat F2P kayak kita kan harus ngeplan semuanya ya. Gak bisa kalau mau kita gacha semua. Cuman di part kedua nanti ada sih cara yang bisa di skip. Cuman kan ini gimana sih 3 kali berturut-turut banner kalau bagus semua, pusing juga guys ya. Nah, Hatsune Miku ini kenapa gacha? OP banget, sumpah. Ini segala medan kayak Ayane. Jadi ini figur segala medan kayak Ayane. Susah ya kalau nggak. Ya ini harus all out sih sebenarnya di Miku. Bisa sih kalau kalian mau. Aduh susah sih. Mau skip Ayane nggak bisa. Kalau mau skip Kizuna AI itu limited coy, collab. Nggak bakal ada lagi. Nggak tahu sih ya kalau misalnya bisa masuk full banner ya. Cuman ya udah pasti bingung nih buat kalian, gue yakin kalian pasti bingung, gue aja bingung anjir. Gimana ini kalau nggak diamond nggak guna kan, harus gacha kalau nggak sampai diamond lah. Oke, jadi kita aja guys ya buat videonya kali ini. Nanti gue ada part kedua, jadi ini part ke-1 dulu. Menurut kalian gimana nih? Gue lanjutin konten kayak gini atau enggak nih? Coba komen di bawah ya guys ya. Kalau lanjutin nanti gue bakal buatin lagi. Oke, kalau ada yang mau kalian tanyain boleh komen di bawah, pasti gue jawab. Oke, jadi segitu aja video dari gue. Mohon maaf kalau ada salah kata. See you guys.